Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin, amin, ya robbal amin. Oke guys, seperti biasa kita akan mereaction video yaitu masih seputar kisruh uang donasi Agus Salim. Dan ini ada beberapa video terbaru yang akan kita reaction dan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Perbuatan mereka mengolok-olok Agus. Aku minta tolonglah, jangan diolok-olok Agus. Ya kalau memang hak Agus tuh ya kembalikanlah haknya Agus. Yang mempersulit sekarang siapa? Yang nggak punya moral sekarang siapa? Ya sedih lah Agus. Coba lihat nih, ini kalau dilihat luka Agus nih cukup sakit. Aku rasa malam Agus nggak bisa tidur. Emang mereka nggak tahu diolok-olok seperti itu. Mata Agus nggak bisa ngelihat. Mau lihat dibukanya, aku buka tangan aku. Iya, aku sedih banget aku dibuat seperti itu gitu. Kemana hati nurani mereka semua begitu. Agus disiram air keras oleh anak buahnya. Kalau musibah yang terjadi pada diri kita itu ada 3. Yang pertama bisa merupakan ujian dari Allah agar kita naik kelas, naik makom, naik derajat. Yang kedua bisa merupakan teguran dari Allah kalau kita lalai. Yang ketiga bisa juga merupakan azab, ya. Agus kalau mau tinggalkan aja yang bikin-bikin ribet siapapun, pengacara, seleb yang pansos, tinggalin semua ya. Kalau mau nyari pengacara tuh datang ke LBH gratis, gak ada tendensi apa-apa, bener-bener bantu rakyat kecil, gak punya muatan politis apa-apa. Dari dulu LBH dari mulai zaman Adnan Budi Nasution itu selalu teruji ya. Mereka benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar berjuang buat rakyat. Udah pengacara kayak gini yang harus kita gandeng. Kalau kita nggak punya biaya, jangan pengacara-pengacara yang malah bikin Kayaknya kena azab ya guys ya, karena tidak bisa jaga lisannya. kisruh. Coba lihat nih, ini kalau dilihat luka Agus nih cukup sakit. Aku rasa malam aku nggak bisa. Udah Samiul, udah jep repeh jep. Udah nape? Urusan perdonasian udah kelar, udah kagak ada urusan lagi. Sudah tak bersisa, meski tak bertuan gitu. Lu kagak diajak, udah gak ada sisa lagi. Udah anyep, udah jep repeh jep. Nih Samiun, gua kasih solusi terbaik buat lu. Siapa tahu berguna buat lu nih. Kalau emang lu masih minat sama donasi, minta si Haji buat nyiram ulang lu. Nah itu Tapi betul. dengan catatan siramannya si Haji nih harus lebih efektif, lebih efisien dan lebih sempurna. Dan kalau memungkinkan harus lebih menyeluruh. Siapa tahu bila si Haji mampu melakukan hal tersebut ke lu, bisa mendapatkan donasi yang jauh lebih gede buat lu. Ingat itu tuh, gede impactnya maksudnya. Iya, siapa tahu impactnya tuh ke mulutnya lu, biar baca sama congornya lu tuh nggak nyablak mulu gitu. Gimana, masih minat kagak? Ya sorry to say on, kalau siramannya si Aji tidak jauh lebih baik dibandingkan siraman yang sebelumnya, donasi yang lu dapat akan minimalis. Bahkan mungkin saja lu nggak dapat donasi apapun. Tapi kalau siramannya si Aji jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, bahkan jauh lebih sempurna, maka tidak menutup kemungkinan bila donasi yang lu dapatkan mungkin saja lebih maksimalis. Begitu. Gimana Agus? Agus minat nggak kayak yang dibilang abang ini? Nanti disiram air keras lagi sama si Aji, terus nanti buka donasi lagi Gus. Gimana Gus? Patut dipertimbangkan ini ya. Mana? Mereka itu ya harus kembalikan uang Agus segera. Kalau tidak, proses hukum akan menanti. Mas Agus gimana? Hah? Ada yang mau disampaikan? Ya intinya itu aja sih, jangan mempermainkan orang sakit aja udah gitu. Jangan diputer-puter sana sampai sini sampai luka ini. Habis itu dengan alasan nanti lukanya udah sembuh, uangnya mau dialihkan ke yang lain. Tapi itu bagus tuh kalau dia punya uang 1,3 ya. Jadi mendingan. Tapi kenapa semua dunia mengetawakan? Orang sakit, bener-bener loh dimain-mainkan uangnya. Anda sendiri loh yang bilang kalau misalkan Agus itu orang sakit. Pandangan kami selama ini sebagai netizen bahwa Agus itu emang lagi sakit, bukan orang sakit. Agus lagi sakit dan dia terkena musibah.
makanya perlu bantuan waktu itu. Bukan Agus orang sakit. Kalau orang sakit itu berarti dia kena mental dong, gangguan jiwa gitu ya, kalau misalkan dalam bahasa kasarnya. Anda sendiri yang bilang sebagai pengacaranya. Maaf ya, pandangan kami tidak seperti itu sama Agus. Oke? Donasi nggak dapat, cuma dapat hujatan doang. Kata siapa? Enggak, aku membantah itu. Aku mau kasih solusi sama kamu ya. Jangan sedih. Uangnya 1,3 M itu hilang. Walaupun ya pasti sedih, ada sedikit ya. Tapi saran dari aku sekarang kamu kembangkan media sosial kamu. Kamu masih punya follower. Naikin follower kamu. Walaupun sekarang tensi netizen ini masih marah, cenderung kesal, cenderung senang kamu gak dapat apa-apa. Tapi kembangkan media sosial kamu, bikin media sosial resmi kamu. Itu investasi bang. Dari situ kamu bisa hidup nanti di kemudian hari. Bisa dari endorse, dari live streaming, dari konten. Walaupun gak berguna sekarang, tapi nanti aku percaya sama aku, lama-kelamaan masyarakat Indonesia akan perlahan-lahan mereda tuh tensinya, ya, amukannya akan perlahan-lahan mereda, dan kamu pasti bisa hidup dari sini gitu. Yang aku bilang kayak video kemarin, kamu bikin brand, jual produk apa, nanti uang donasi itu nggak apa-apa hilang, tapi nanti akan digantikan dengan jalur yang lain, dengan jalur jualan lah, dengan jalur endorse, apapun, jalur produk. Yang penting kamu sekarang ikhlasin itu Gus. Jangan Agus sedih lagi, Agus ikhlas. Bikin konferensi pers, minta maaf ke semua pihak, cari simpati netizen, tapi dengan cara jangan nangis-nangis lagi, jangan marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk lagi. Karena aku nggak tega ya lihat kamu marah-marah, kamu tantrum, bukannya di simpati masyarakat, malah dibikin remix, dibikin parodi. Aduh, udahlah, rendahkan hati serendah-rendahnya sekarang. Malah gue masih pusing nih, gara-gara Sintayong dipecat tiba-tiba. Lu masih aja muncul, uang donasi lu udah dilarikan ke NTT. Masih mengharapkan aja. Pakai bilang-bilang moral, lu nggak tahu diri. Malah buat bayar utang, bukannya berobat. Mikir, lu kan pernah ngomong, uang itu nggak penting. Yang penting itu harga diri, istri dan keluarga lu. Benar. Udah, media dah basi banget. Ngapain sih lu ngeliput orang-orang kayak gini? Begini, kalau aku menurutku ya, Agus itu dia fokusnya itu di uangnya. Ini duit gue. Jadi dia tuh kenapa dia nurut aja, ya udah gue ikutin aja apa kata pengacara gue, yang penting duit gue balik. Karena kalau yang aku lihat, target dia tuh uangnya, bukan dia sembuh lagi. Uangnya, gimana dia melanjutkan kelangsungan hidup dia, lebih ke keuangannya sih, bukan ke pengobatannya. Ada nih orang ya paling pinter kalau jago acting, main drama kayak gini tuh, ngomong katanya semua lapornya udah cabut. Ya jelas sih cabut lah, nggak mau unsur kok. Terus dia bilang, cina mana hati nurani? Nah lu mana hati nurani lu ngelaporin orang yang udah bantu lu? Terus sekarang udah kayak gini katanya. Terus katanya uang donasi dititipkan lah apalah. Ya salah lu sendiri lah. Dari awal memang hanya minta komputasi aja, di lama-lamainnya dipiribetnya dulu gila-gilaan. Salah sendiri juga dulu dipakai dulu sama si Wawa buat bayar rumah tuh. Ya alasannya Agus gak tahu, kirain tuh hak Agus, gak ada arahan untuk di kemana-kemana kan dananya. Duh gila nih anak. Kalau emang gak tahu, lu kan mulut masih bisa ngomong, masih bisa pintar manis ngomong. Nanya dong dulu tuh, jangan langsung pakai kayak duit. Sekarang udah kayak gini nyalahin orang. Nah dia kan terus ini kan udah diambil 200 juta sama lu kan dari total donasi yang ada. Ya pakai dulu dong. Sekarang donasi udah disalurkan ke NTT. Lu masih kayak gini, katanya dulu lu ngeributin harga diri. Alasannya dulu katanya dalam keadaan depresi, dalam keadaan tertekan, makanya orang bisa ngelakuin apapun juga. Nah sekarang kalau gue balikin, sekarang kalau netizen ngeliat lu kayak gini terus depresi, terus stres kayak gitu, terus ngelakuin lagi, ada netizen yang tiba-tiba nyiram lagi air keras ke lu, coba sok bebas dong berarti netizen kan ngikutin omongan lu tuh, katanya kalau orang lagi stres, depresi itu apa, bisa ngelakuin apapun juga, ya kan? Nah makanya Gus, lu setiap omongan lu bisa berbalik buat lu sendiri Gus. Lu gak bisa mikirnya kayak gitu doang. Ini orangnya, kalau dia tuh merendah, nggak seperti ini, nggak koar-koar ya, pasti orangnya akan tergugah lagi hatinya. Mungkin ada juga yang membantu gitu ketiga ya, open donasi pasti ada aja yang akan membantu nantinya. Tapi kalau tujuan kayak gini enak gitu, karena apa? Omongan yang satu sama omongan yang lain itu bertolak belakang, dan biasanya main nyalahin terus, nggak mikir gitu kayak gitu. Ternyata yang koar-koar
yang jadi garis keras pembela kubu Agus ternyata pada dibayar. Kurang duit ke Anda sampai rela nerima uang untuk koar-koar ngebela orang yang salah. Sungguh miris nasib Anda. Bener Anda, gua nggak perlu sebut namanya ya. Tahu kan siapa orangnya? Tulis di komen. Oke guys, menanggapi video yang barusan kita tonton, di situ ada beberapa poin ya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu Agus itu ya memang awalnya itu dramanya kan yang bikin dia ya, sehingga kasusnya ini kan nggak kelar-kelar dan malah melebar kemana-mana nih guys. Nah ini yang selanjutnya ini sebenarnya Agus itu kan sekarang ibaratnya lagi naik nih ya, lagi FYP di mana-mana. Itu bener sih tadi ada abang yang bilang kalau sebenarnya Agus ini mau memanfaatkan ini, Agus bikin akun ofisialnya Agus ya. Terus Agus itu mau minta maaf, bikin konferensi pers. Ya intinya minta maaf gitulah kepada masyarakat Indonesia, kepada netizen. Nah, dari situ mungkin ya nanti netizen juga ya akan merasa iba dan kasihan sama Agus. Dan tensi netizen itu pasti akan turun karena ya lihat Agus sudah minta maaf, ya pasti bakalan dimaafin sih. Nah, dari situ Agus bisa memanfaatkan media sosialnya, bisa berkreasi di TikTok, di YouTube. Agus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lah gitu intinya. Itu kalau nanti akunnya Agus itu udah berkembang, apalagi zamannya sekarang zaman era digitalisasi seperti ini ya, bisa menghasilkan uang dari akun-akunnya Agus tersebut guys. Jadi sebenarnya Agus udahlah, ini uang donasinya itu diikhlaskan saja untuk dialihkan ke korban bencana alam yang ada di NTT. Nah ini selanjutnya Agus harus minta maaf, jangan malah lapor sana lapor sini. Habis minta maaf Agus lanjut berobat lah dikit-dikit ya, karena kasihan juga ya lihat kondisi Agus sekarang. Dan kasihan juga lihat istrinya si Agus itu udah bingung guys. Sebenarnya dia itu pingin kabur dari papi Agus tapi bingung, gak bisa ngapa-ngapain, jadi lebih baik diem kan. Makanya selama ini tuh yang selalu vokal itu kan si Wawa ya. Wawa itu selalu vokal. Nah ini karena diduga ya, karena udah tahu kalau Agus gak bakalan bagian donasi, akhirnya si Wawa kan udah gak ngintilin Agus terus guys. Itu sih sebenarnya. Memang sekarang kan udah zamannya bisa nyari cuan lewat medsos ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Ya mungkin kalau sekarang Agus mungkin bikin nggak bakalan belum menghasilkan, tapi mungkin kedepannya kita kan nggak tahu guys. Mungkin Agus bisa sukses di media sosialnya, nanti kemudian dia bisa berkembang akun-akunnya kan nggak tahu juga ya. Cuman Agus di sini karena mungkin kuasa hukumnya, pengacaranya itu selalu mengompori, akhirnya dia itu sembrono gitu ya, malah akhirnya lapor sana lapor sini. Ya mungkin harusnya seperti yang dibilang Bapak Ustadz tadi, kalau ada yang mencampuri Agus kiranya bikin ribet, itu mending udah dilepas aja. Kalau Agus bilang ke si FA itu stop, pasti bakalan stop kok. Nah ini kan malah tahun 2025 ini kirain mau meredup, tapi ternyata kan guys malah makin melebar ya, makin lanjut terus. Padahal uang donasinya udah habis tapi masih dilanjut terus guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru ya, khususnya masih tentang kisruh uang donasi Agus Salim. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini dan nantikan video dari kami selanjutnya.